Layarku udah masuk belum ya? Halo? Oke. Mulai ya. Jadi sore ini kita mau belajar sejarah. Materinya itu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena kayak yang kita tahu, setelah proklamasi itu kita nggak langsung merdeka aja gitu. Karena waktu itu Belanda datang lagi tuh, habis ngalahin Jepang. Dia mau nguasain Indonesia lagi. Oke. Nah, ini itulah belakang itu dibentuknya tahun terus ada civil affairs agreement itu perjanjiannya ikat itu tuh diwakilin sama Douglas MacArthur. Perjanjian itu ada kekalahan Jepang. Jadi si Jepang itu menyerah menyerah di Perang Dunia Kedua setelah dibom tuh Hiroshima sama Nagasaki. Habis itu ada British Affairs Investment Agreement. Jadi ini nih, ini yang sambungan tadi karena tadi kan si Amerika Serikat ini udah ogah-ogahan nih bantuin si Belanda. Akhirnya si Belanda larinya ke Inggris. Nah, sama si Inggris inilah perjanjiannya British Affairs Investment Agreement. Jadi Inggris itu nanti bantuin Belanda buat balik ke Indonesia buat berkuasa lagi. Jadi Inggrisnya ini perannya dia jadi polisi biar nggak ada pemberontakan di Indonesia. Habis itu nama tentara hasil dari perjanjian itu namanya SEAC. SEAC itu Southeast Asia Command. Tapi tapi nanti walaupun kita udah tahu nih nama pasukan dari perjanjian ini tuh namanya SEAC, tapi nanti mereka masuk ke Indonesia itu em, atas nama tentaranya sekutu, yaitu AFNI. Nah, habis itu AFNI akhirnya mendarat di Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Nah, ini pertempuran yang pertama itu ada pertempuran Medan Area. Jadi pada tanggal 9 Oktober 1945, Sekutu atas nama Rapui, Rapui itu tuh nama pasukan. Jadi itu Rapui ini dia itu buat ngebebasin tawanan perang pasukannya mereka, pasukan Sekutu yang ditahan di Indonesia, sama buat melucuti senjata-senjatanya tentara Jepang. Nah, jadi mereka datang ke Medan untuk mengurus tahanan karena emang si Rapu ini khusus buat ngurus tahanan. Habis itu eh, tanggal 13 Oktober 1945 Sekutu sama Nica itu apa namanya? Tentara si Belanda tadi itu dia tuh mempersenjatai KNIL. KNIL itu eh, pasukan bentukan Belanda buat di Indonesia. Jadi itu ada beberapa anggotanya yang orang Indonesia. Nah, karena itu terjadi deh tuh pertentangan. Akhirnya karena udah terjadi pertentangan itu dan karena orang Medan udah pada tahu nih si Sekutu sama tentara-tentara Belanda itu mempersenjatai KNIL, pasukannya Ahmad Thohir itu yang bernama BPI, Barisan Pemuda Indonesia itu bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, habis itu terjadi insiden di Hotel Bali yang ada di Medan. Insidennya itu salah satu anggota Nica menginjak lencana merah putih. Nah, karena itulah tuh berselisih antara anggota Nica dengan pemuda-pemuda di sana. Akhirnya berdampak pada meninggalnya 96 anggota sekutu. Nah, gara-gara tewasnya anggota-anggota sekutu itu, sekutu marah dan dia mengeluarkan ultimatum. Ultimatumnya itu disuruh serahkan senjata. Jadi dilucuti gitu senjatanya semuanya.
Habis itu tanggal 1 Desember 1945 dibikin patok fix boundaries Medan Area. Jadi makanya nama pertempurannya itu pertemuan Medan Area karena patok-patoknya itu Medan Area. Jadi sekutu ini tuh memperkuat posisi pasukan Inggris untuk menyerang Trepes karena di situ tuh banyak banget TKR. Tapi sayangnya serangan Inggris itu gagal. Akhirnya sekutu memukul mundur hingga Medan tak bisa ditempatin lagi. Jadi itu udah nggak bisa ditempatin lagi Medan oleh pemuda-pemuda di sana, oleh rakyat Indonesia, dan di situ Ahmad Thohir gugur. Nah, ini yang kedua yang terkenal banget ini tuh namanya Pertempuran Surabaya. Jadi latar belakangnya ini tuh ada peristiwa heroik. Jadi tuh waktu itu tuh di Hotel Yamato Belanda itu tuh ngeganti bendera Indonesia yang warna merah putih terus diganti tuh pakai bendera triwarnanya Belanda yang warnanya merah, putih, biru. Nah, habis itu orang-orang di sana marah karena benderanya diganti. Akhirnya salah satu pemuda naik ke tiang itu terus dia merobek warna biru dari bendera triwarna Belanda itu. Jadinya warnanya benderanya jadi merah putih. Itu di peristiwa heroiknya itu terjadi pada tanggal 19 September 1945. Nah, ini jalannya pertempurannya itu pada tanggal 20 Oktober 1945, AWS Malabi itu tuh datang untuk membebaskan tawanan perang, katanya membebaskan tawanan perang. Tapi ternyata pos-pos bersenjata itu tuh malah diduduki tuh oleh pasukan Malabi. Nah, habis itu akhirnya tanggal 27 Oktober, seminggu setelahnya, Sekutu tuh memberikan pamflet yang berisi ultimatum untuk meluncurkan senjata. Jadi mereka diperintahkan buat memberikan senjata-senjata mereka, ya biar nggak bisa berontak ke pasukannya Inggris sama pasukannya Belanda. Nah, setelah itu tanggal 28 Oktober 1945 karena kan tadi kan eh, kayak yang udah kita tahu pos-pos bersenjata itu udah diduduki kan sama pasukan Malabi. Nah, tanggal 28 itu pemuda itu masih berusaha tuh merebut apa yang udah diduduki oleh sekutu. Nah, tapi tanggal 29 Oktober tahun 1945 akhirnya ditandatangani perjanjian gencatan senjata. Tapi sayangnya ini perjanjiannya itu alot gitu, jadinya bentrokannya tetap terjadi. Nah, karena bentrokan tersebut, tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi tewas tertembak di Jembatan Merah. Nah, karena Malabi udah tewas, akhirnya Inggris itu digantiin sama Maijen Mansard. Jadi dia itu uh, penggantinya si Malabi dan dia karena dia marah, akhirnya dia ngasih ultimatum yang kalau enggak ditepati, Surabayanya ini akan diserang habis-habisan dari darat, dari air, dari udara. Nah, ini isi ultimatumnya. Yang pertama itu tuh seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri, biar mereka pergerakannya itu diketahui terus sama pasukan-pasukan Belanda sama Inggris. Nah, setelah itu seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Habis itu, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Ini tuh kan kayak udah kelihatan banget ya mereka mau menduduki wilayah Surabaya. Nah, tapi karena mereka-mereka ini udah tahu, mereka nggak mau menaati ultimatum tersebut. Jadi para pemuda dan pemimpin Indonesia tidak menaati ultimatum tersebut sehingga terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya. Tokoh terkenal itu ini Bung Tomo. Dampaknya itu nggak main-main, makanya dia sampai dijadiin hari pahlawan karena korban tewasnya itu dari Indonesia sendiri itu 6.000 sampai 12.000 korban jiwa. Nah, sedangkan kalau dari pihak sekutu juga banyak nih, 2.000 sampai 6.000 juga tewas.
Terus habis itu kita masuk ke perundingan. Perundingan yang pertama itu tuh ada perundingan Linggarjati. Jadi dia itu kayak penggagas diplomasi gitu di Indonesia karena dia yang pertama banget terjadi upaya diplomasi. Nah, jadi tuh ini berlangsung pada 10 November 1946. Jadi 1 tahun setelah terjadi pertempuran di Surabaya. Nah, ini adalah tonggak diplomasi Indonesia karena ini yang pertama kalinya ada upaya diplomasi. Mediatornya itu Killern dari Inggris. Habis itu kalau dari Indonesia, dari pihak Indonesia itu ada Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Terus ada Sultan Tirto Projo, ada Muhammad Rom, sama ada Abdul Qadir Gani. Sedangkan dari pihak Belandanya itu ada Schermerhorn, ada Max van Paul, Van Mook, sama De Boer. Nah, ini tuntutan-tuntutan dari kedua belah pihaknya. Jadi si Indonesia nuntut kalau Indonesia ini terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, sedangkan si Belandanya ini pengennya Indonesia terdiri dari Jawa dan Madura saja. Dan Indonesia harus berbentuk negara federal, biar lebih gampang dipecah belah sama Belanda. Nah, hasil fixnya itu Indonesia terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, poin yang pertama ini sesuai nih dengan tuntutan si Indonesia di awal. Habis itu Belanda akan meninggalkan Indonesia tanggal 1 Januari 1949. Nah, poin kedua ini juga menguntungkan Indonesia nih. Tapi poin ketiganya, RIS akan dibentuk 1 Januari 1949. Jadi ini bentuk negara federal yang tadi diinginkan oleh Belanda. Ini kelihatan banget merugikan Indonesia. Dan poin yang terakhir, pendirian Uni Indonesia Belanda. Uh, Setelah jadi itu karena perjanjian Linggarjati uh, belum memuaskan kedua belah pihak, si Belandanya ini masih nggak puas karena si Indonesia masih terdiri dari Sumatera, Jawa, sama Madura. Habis itu Indonesia juga nggak puas, akhirnya terjadi agresi militer pertama. Tapi ini tuh yang nyerang pertama itu adalah Belanda. Jadi ini adalah bentuk pengingkaran Belanda atas perundingan Linggarjati. Terjadinya pada tanggal 15 Juli 1947. Latar belakangnya ini katanya Indo itu nggak bisa nih melakukan hubungan luar negeri, kata si Belanda. Habis itu, pulau yang non de facto seharusnya dijadikan negara sendiri. Pulau non de facto itu maksudnya pulau yang nggak masuk ke hasil perundingan Linggarjati yang sebelumnya. Jadi yang nggak diakui secara de facto oleh si Belanda. Terus menurut pidatonya Ratu Wilhelmina, Indonesia itu negara federasi itu. Nah, jalannya agresinya itu namanya Western. Mereka ini tuh mereka bilang isi militer ini adalah Asean Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebelumnya itu mereka udah mengeluarkan ultimatum tanggal 3 Juni 1947 yang isinya tuh kurang lebih itu membatasi Indonesia sebagai negara yang udah merdeka. Indo nolak karena dia nggak mau dibatasi sebagai negara yang merdeka. Dia menolak pada tanggal 8 Juni 1947 dengan nota ultimatum yang tertulis. Nah, karena si Indonesia udah nolak, akhirnya Belanda fix melakukan penyerangan pada 21 Juli 1947. Di sini ada kejadian penembakan pesawat Dakota oleh Belanda di sekitar Jogja dan menyebabkan Komodor Abdurrahman Saleh, Perwira Adi Sumarmo, dan Agustinus Adi Sucipto tewas. Nah, ini tuh dampaknya ada banyak banget, terutama dampak negatif buat Indonesia. Yang pertama itu banyak banget korban yang jatuh dari pihak Indonesia karena kan waktu itu juga Indonesianya juga belum siap karena kan ini kan agresi.
Habis itu militer Indonesia juga tentunya melemah. Habis itu wilayah Indonesia semakin sempit. Nah, ini sisi positifnya, dukungan internasional untuk Belanda menurun. Nah, jadi menyebabkan Indonesia itu jadi dapat simpati dari internasional. Habis itu, tanggal ini nih bukti Indonesia mulai mendapat simpati internasional. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan resolusi bahwa mereka harus membantu Indonesia. Jadi oleh PBB, si Indonesia sama Belanda ini diperintahkan untuk nahan senjata dulu nih buat nggak perang-perangan dulu, buat stop tembak menembak gitu dampaknya. Terus habis agresi militer ada Komisi Tiga Negara. Jadi ini adalah wujud dari resolusi PBB tadi yang dia bilang mereka harus yang tadi dia bilang dia harus membantu Indonesia. Nah, ini wujud bantuannya itu ada perundingan Komisi Tiga Negara. Jadi tuh bukan perundingan sih, ini kayak pihak atau mediator untuk perundingan-perundingan yang selanjutnya gitu. Jadi PBB ini menginisiasi pembuatan KTN tanggal 25 Agustus tahun 1947. Nah, di sini ada beberapa negara yang dilibatkan. Yang pertama ada Prancis, dia dilibatkan sebagai pengamat aja. Habis itu Australia ini typo ya, harusnya Richard. Jadi Australia itu diwakili oleh Richard Kirby. Dia itu berada di pihak Indonesia. Jadi dia wakili Indonesia. Terus habis itu Belgia yang diwakili oleh Paul van Zielen, dia mewakili Belanda. Habis itu ada Amerika Serikat yang diwakili oleh Paul Frank Graham yang bertindak sebagai penengah. Nah, ini ada dua resolusi. Yang pertama tanggal 20 Oktober 1947, resolusinya itu KTN sebagai inisiator militer dan konsultan politik. Nah, kalau yang sebagai inisiator militer ini tuh sifatnya emang wajib biar Belanda sama Indonesia sembarangan tembak menembak gitu. Tapi kalau yang konsultan politik ini sifatnya saran. Jadi kedua belah pihak, pihak Indonesia maupun pihak Belanda ini boleh menjadikan KTN ini sebagai konsultan politik mereka. Lalu pada tanggal 23 Oktober 1947 diadakan keluar resolusi bahwa akan diadakan perundingan Renville. Jadi ini asal mula adanya perundingan Renville. BTW kalau misalnya aku kecepatan bilang aja kalau ada yang mau diulang, maaf banget aku buru-buru soalnya takut keburu di kalian. Terus ini kita ke perundingan Renville. Jadi tuh yang unik dari perundingan Renville ini adalah perundingannya itu diadakan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Dia itu waktu itu lagi berlabuh di Tanjung Priuk. Jadi berlangsungnya itu pada tanggal 8 Desember 1947, namun baru ditandatangani hasilnya tanggal 19 Januari 1948. Ini tokoh-tokohnya dari tokoh KTN yang tadi. Mediatornya itu ada Frank Graham, dia dari USA. Habis itu Van Zielen, ini dari Belgia, dia itu ada di pihak Belanda. Dan Richard Kirby, ini Australia dan ada di pihak Indonesia. Nah, ini delegasi Indonesia yang secara resminya itu ada Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Habis itu ada Ali Sastro Amijoyo. Nah, kalau dari Belandanya sendiri ada Abdul Qadir, dia dari BFO, dan ada Van Vedenberg. Nah, ini hasil perundingan Renville-nya. Jadi, yang pertama itu tuh Indonesia secara de facto cuma terdiri dari Sumatera, dan itu juga cuma sebagian Sumatera dan Jawa. Jawanya itu cuma Jogja sama Banten. Jadi ini merugikan banget ya. Terus habis itu juga disetujui adanya RIS. Jadi akan udah setuju nih akan didirikan negara federal Indonesia. Nah, kan tadi de facto-nya ini nih, cuma sebagian Sumatera, terus Jogja, terus Banten. Nah, yang di luar wilayah itu, yang di luar wilayah de facto alias wilayah non de facto,
akan menjadi negara BFO alias negara bonekanya si Belanda. Habis itu diadakan garis Van Mook. Nah, ini nih garis batas buatan yang memisahkan wilayah Belanda dengan Indonesia. Maksudnya wilayah-wilayah BFO dengan Indonesia. Nah, ini tuh benar-benar merugikan Indonesia banget karena Indonesia jadi jauh lebih sempit, terus Indonesia jadi terpecah belah karena jadi bentuknya jadi RIS. Habis itu yang di luar wilayah de facto jadi negara bonekanya Belanda. Habis itu makin dirugikan karena ada garis Van Mook. Nah, dampaknya itu ada uh, divisi Siliwangi meninggalkan Jawa Barat karena garis Van Mook. Jadi ini terkenal banget namanya Hijrah Siliwangi. Jadi divisi Siliwangi itu tuh militer yang berpusatnya itu di Jawa Barat, pasukan buat di Jawa Barat. Jadi mereka harus meninggalkan Jawa Barat karena ya wilayah Jawa Barat itu bukan wilayah de facto. Itu jadi Belanda juga berkesempatan untuk membuat negara BFO. Habis itu karena itu terjadi agresi militer kedua. Nah, ini agresi militer kedua itu terjadinya 18 Desember 1948 oleh pihak Belanda dipimpin oleh Letjen Spoor dan Angels, sedangkan dari pihak Indonesia dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, di sini Belanda yang tadinya pada agresi militer pertama fokusnya ke Sumatera, ke wilayah-wilayah lain. Nah, kalau ini si Belanda fokus buat nyerang ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Dan fokusnya itu buat menculik petinggi-petinggi juga. Serangan itu oleh Belanda dimulai pada jam 5:45 pagi, sekitar jam 6-an lah, dan Jogja berhasil dikuasai pada jam 2 siang. Nah, karena Jogja udah dikuasai dan karena petinggi-petinggi di Indonesia udah tahu nih, mereka kayaknya mau diculik. Akhirnya mereka sebelumnya itu udah menghubungi Syafruddin Prawira Negara yang selaku sebagai Menteri Kemakmuran dan A.A. Maramis yang waktu itu lagi di India buat berjaga-jaga nih kalau misalnya Yogyakarta diambil alih, pemerintahan diambil alih, jadi biar Indonesia tetap ada yang ngejalanin pemerintahannya. Nah, karena itu aksi Syafruddin Prawira Negara ini kan udah siap nih. Jadinya dia membentuk PDRI dengan kabinetnya dia sendiri. Nah, habis itu ada Maramis juga di India yang berjaga jikalau PDRI di Indonesia diambil alih juga oleh Belanda. Gitu. Nah, habis itu tanggal 24 Januari karena ada agresi militer ini dibentuk UNCI. Itu khusus buat menangani konflik Indonesia dengan Belanda untuk menggantikan KTN. Nah, setelah agresi militer kedua, si Belanda ini tuh ngelunjak nih, dia bilang militer Indonesia tuh udah nggak ada, negara Indonesia udah nggak ada. Nah, karena itu kayaknya uh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu menggagas nih, dia ngirim surat ke buat minta izin buat mengadakan serangan umum 1 Maret tahun 1949. Nah, ini tujuannya itu untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia dan TNI itu masih ada. Dan ini merupakan aksi balas dendam untuk merebut kembali ibu kota Indonesia yaitu Yogyakarta. Nah, ini jalannya serangan itu Indonesia dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto dan serangannya dimulai pada pukul 6. Habis itu, hebatnya lagi Yogyakarta berhasil dikuasai pada pukul 12. Jadi hanya dalam waktu 6 jam lah. Tapi sayangnya itu tentara bantuannya Belanda padahal udah diblok nih sama tentara Indonesia. Tapi tentara Belanda ini tuh berhasil masuk dari Magelang, berhasil menerobos pertahanan tentara Indonesia. Akibatnya Yogyakarta dikuasain lagi deh sama tentara Belanda. Tapi walaupun begitu, ini udah membuktikan banget bahwa Indonesia dan TNI itu masih ada karena mereka udah berhasil menguasai Yogyakarta dalam waktu 6 jam aja. Nah,
Nah, setelah ada serangan umum 1 Maret itu diadakan, dan jadi Remroyan ini dari nama kedua delegasi eh, Indonesia sama Belanda ini. Jadi pihak Indonesia diwakili sama Muhammad Rom, Muhammad Hatta, dan Hamengkubuwono ke-9. Nah, delegasi Belandanya itu diwakili oleh Van Rooyen. Nah, terus ada Cochrane, dia dari USA, dia berperan sebagai mediator dari UNCI. Kalau kalian ingat yang tadi dampak dari agresi militer kedua, kan dibentuk UNCI nih untuk mengaitkan KTN. Nah, ini si Cochrane ini dia berperan sebagai mediatornya UNCI. Nah, Indo ini dia menuntut untuk stop gerilya, terus kerja sama perdamaian, dan Indo pengen berpartisipasi dalam konferensi meja bundar. Nah, Belanda juga dia pengen nih stop militer. Habis itu Belanda juga mau kerja. Habis itu, tapi RIS harus tetap ada dan Indo sama Belanda jadi panitia KMB. Nah, dari kedua tuntutan tersebut, hasilnya ini adalah stop tembak menembak, alias mereka udah gencatan senjata di sini. Habis itu Belanda mengembalikan Jogja sebagai ibu kota Indonesia. Habis itu RIS tetap ada sesuai tuntutan Belanda tadi dan akan diadakan KMB. Nah, ini KMB, delegasi Indonesia waktu itu diketuai oleh Muhammad Hatta. Anggotanya itu ada Muhammad Rom, ada Mister Supomo, ada Ali Sastranjoyo, ada TB Simatupang dia dari militer, dan masih banyak delegasi-delegasi lainnya. Nah, kalau dari delegasi Belanda ini diketuai oleh Van Marseven. Kalau dari BFO alias negara bonekanya Belanda, dia diwakili oleh Sultan Hamid, dan dari UNCI sendiri diwakili oleh Critchley. Nah, hasilnya ini lumayan banyak. Jadi Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tapi yang diakui itu RIS, bukan Indonesia, tapi RIS. Jadi negara federalnya gitu. Jadi si Republik Indonesia ini masuk ke bagian RIS. Nah, gitu. Habis itu Soekarno dan Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RIS untuk periode 1949 sampai 1950, dan Hatta sebagai perdana menterinya. Lalu kapal-kapal perang Belanda yang ada di Indonesia akan ditarik. Tentara KNIL, tentara bentukan Belanda tadi akan dibubarkan, dan tentara Belanda yang masih ada di Indonesia akhirnya akan ditarik mundur. Nah, ini Irian Barat ke Jamis, karena masih Irian Barat ini statusnya masih belum ditentukan, tapi dia masih dikuasain sama Belanda, nggak dimasukin ke RIS gitu. Nah, ini nih yang ngerugiin nih juga, pemerintah Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda 4,3 miliar gulden. Jadi ini maksudnya utang perang gitu. Nah, wait. Nah, ini ada penyerahan kedaulatannya karena tadi kan RIS ini udah diakui negara yang merdeka dan berdaulat oleh si Belanda. Nah, ini terjadi penyerahan kedaulatan nih buat RIS oleh Belanda. Terjadinya di 2 tempat. Ada yang di Jakarta sama ada yang di Belanda. Untuk yang di Jakarta, pihak Indonesianya itu diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, di pihak Belandanya sendiri diwakili oleh AHJ Loving. Nah, itu buat di Jakarta. Kalau di Belandanya itu pada tanggal 27 Desember, Muhammad Hatta itu sebagai wakil Indonesia. Nah, sebagai wakil Belanda itu langsung nih Ratu Wilhelmina yang turun dan Perdana Menterinya Willem Drees.
Kayaknya ini udah habis terinya. Kita kita masuk ke latihan soal. Ke latihan soal mempertahankan kemerdekaan. Aku cuma nggak 5 soal, cuma ada 4 soal doang di sini. Wait. Nah, ini ada soal pertama. Hmm, bentar. Nah, penyebab kedatangan sekutu setelah kemerdekaan Indonesia mendapat perlawanan yang hebat oleh rakyat di berbagai daerah adalah, jadi apa sih yang menyebabkan kedatangan sekutu ini, kenapa dia dapat perlawanan yang hebat dari rakyat di berbagai daerah? Ada yang pertama disertai tentara Nica, habis itu untuk menyita aset-aset Jepang, habis itu ada untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, dan ada melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Boleh banget jawab lewat chat atau on mic juga boleh. B, 1 dan 3. Re siapa nih? Bener-bener banget jawabannya 1 dan 3. Kak, jadi si pasukan sekutu ini dia itu waktu datang ke Indonesia mendapat perlawanan yang sebegitu hebatnya oleh rakyat di berbagai daerah itu karena yang pertama dia disertai oleh tentara Nica yang waktu itu tentaranya Belanda, dan yang ketiga untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia karena ya kalau misalnya dia cuma pengen nyita aset Jepang sama pengen melucuti senjata tentara Jepang, ya rakyat Indonesia nggak ngurus. Ya karena itu urusan mereka. Mereka nggak bakal ngadain perlawanan kalau misalnya urusan pasukan sekutu cuma tawanan perang. Nah, karena ini dia disertai tentaranya Belanda, habis itu Belanda juga pengen menegakkan kembali ke berbagai daerah. Habis itu keluarnya ultimatum AFNI pada 9 November 1945 bagi rakyat Surabaya disebabkan insiden di gedung internasional yang menewaskan, nih, ini keywordnya Surabaya, habis itu yang menewaskan. Terus ultimatum AFNI. Jadi AFNI itu tentang Philip Christensen atau Green Hulk atau AWS Malabi atau TEDK. Ya, dan jawabannya D. Jadi emang jawabannya itu waktu itu Brigjen Malabi. Jadi waktu itu yang tewas tertembak di gedung internasional itu adalah AWS Malabi. AWS Malabi itu tentara Inggris. Dia dari pasukan AFNI. Nah, maka dari itu si pihak AFNI jadi yang gantiin Malabi waktu itu si opsi Asimansak. Nah, nama susah banget. Dia yang gantiin. Jadi jawabannya itu yang D. Habis itu KMB yang dilaksanakan di Den Haag, negeri Belanda pada 1949 menghasilkan keputusan penting antara lain, 1. Belanda harus menarik seluruh pasukan di wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat. 3. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. 4. Ibu kota Republik Indonesia Serikat dikembalikan ke Yogyakarta. Kira-kira jawabannya yang mana nih? BTW sebentar ya, aku mau nyolokin charger dulu.
Nah, dah kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab A. Bener nggak ya? A. Wait. Belanda harus menarik seluruh pasukan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Nah, ini benar ya. Tadi kan tentara Belanda itu tuh ditarik mundur. Habis itu akan dibentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Benar, karena tadi kan udah dibentuk, udah dipilih tuh presidennya sama wakil presidennya Soekarno dan Hatta, dan Perdana Menterinya si Hatta. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Nah, ini juga benar karena tadi kan ada tuh penyerahan kedaulatannya yang di dua tempat, yang di Jakarta sama yang di Belanda. Yang di Jakarta oleh Sultan Hamengkubuwono dan yang di Belanda oleh Muhammad Hatta. Nah, yang empat, ibu kota Republik Indonesia Serikat dikembalikan ke Jakarta. Ini salah ya, karena tadi aduh, karena tadi itu poinnya itu ibu kota Republik Indonesia Serikat dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi jawabannya itu A. Nah, ini nomor terakhir. Sejak dilaksanakan konferensi meja bundar sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950, status kenegaraan Indonesia adalah apa nih? Ada negara jajahan sekutu, koloni Belanda, bagian negara RIS, negara kesatuan Republik Indonesia, dan negara bagian dari Hindia Belanda. Ini status kenegaraan nih Republik Indonesia, ini keywordnya C. Iya, benar. Benar-benar jawabannya itu C. Jadi kayak yang udah kita tahu tadi, yang diakui merdeka dan berdaulat oleh pihak Belanda itu RIS, negara federal, Republik Indonesia Serikat. Nah, RI-nya ini dia masuk ke dalam, eh, sorry. Aduh, belum bisa dihapus lagi. Nah, si negara RI-nya ini dia jadi harus mau nggak mau masuk ke negara Republik Indonesia Serikat. Ini jawabannya. Dari materi yang tadi, terus soal-soal yang dikerjain atau hal lain juga boleh, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh banget kalau nggak mau on mic dari kolom chat juga boleh. Kalau nggak ada yang mau ditanyain juga nggak apa-apa, ngomong aja. Gimana teman-teman? Masih ada yang dibingungin nggak? Kenapa Abdul Qadir menjadi delegasi Belanda di Perjanjian Renville?